Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada dan juga pemirsa, ya, tentunya kita ketahui bersama dewasa ini banyak hal yang harus kita kejar menuju impian. Nah, di hari ini dalam obrolan santai kita sudah hadir narasumber kita, ya, tentunya seorang tokoh muda dari Kabupaten Bovendigul ini, Pak Matius Mawekim. Baru saja beliau datang dan tiba di Bovendigul kembali setelah menempuh pendidikan di luar negeri di Rusia. Ini menjadi satu kebanggaan bagi kita dan juga generasi-generasi emas Papua. Jangan tidur hari ini, tetapi hari ini kita harus bangkit dan kita tunjukkan bahwa kita generasi yang siap membawa perubahan untuk Papua ke depan pastinya. Kita langsung saja menyapa dulu. Selamat pagi Pak Matias, bagaimana kabar di pagi hari ini? Selamat pagi, Dobre Putra. Wah, itu apa ini Dobre Putra? Ini sudah berangkat ke Rusia ya? Betul, Dobre Putra ini selamat pagi dalam bahasa Rusia. Oh iya. Baik, saudara-saudaraku di 20 distrik, 112 kampung Kabupaten Bovendigul. Saya menyapa, saya Matius Mawekim, SPD, MED. Saya menyapa saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk Bung Yoris ya, untuk sudah dan kami bisa diskusi dan sharing ngoblas santai pagi hari ini. Oke, nah ini menjadi menarik kami mengangkat ini Pak Matias, bahwa kita harus mengejar impian. Hari ini banyak generasi kita yang tidak melihat peluang-peluang seperti ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana dari awal mulai pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA hingga mengejar S2 itu di luar negeri. Loh, ini suatu hal yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan sehingga generasi muda kita ini tidak hanya duduk dan ya membuat hal-hal yang di luar dari pikiran kita. Seperti apa yang silakan. Baik, terima kasih Bung Yoris. Dulu saya SD-nya di kampung di Kepala Kalidigul, distrik Manggilum, Kampung Manggilum. Kampung Manggilum dari SD PPDI Manggilum. Di sana selesai SD memang banyak lika-liku, terutama ini kami di kampung, jadi pendidikannya kurang memadai. Dan setelah selesai dari SD, saya ke Kow, SMP-nya di Kow, distrik Kow, jadi SMP di PPDI Kow. Di sana saya SMP-nya di sana memang saya saya tidak lulus juga. Saya pernah jatuh ujian juga Yoris di Kow. Iya benar. Jadi pernah jatuh ujian juga di Kow. Lalu saya ke Tanah Merah. Jadi di sana dari Kow saya ke Tanah Merah. Jadi memang kami punya tempat pendidikan ini memang jauh. Jadi dari distrik Manggilum, sekarang sudah distrik, dulu kampung Manggilum ke Kow ini bisa pakai hanya satu transportasi, yaitu pakai dayu perahu. Dari Kow ke Manggilum bisa sampai 1 minggu Yoris ya. Sekarang ini enak, naik Johnson langsung Tanah Merah Manggilum, tapi dulu memang kami dari perahu gitu. Jadi tingkatannya untuk transport memang kami agak susah. Jadi, selanjutnya saya turun setelah ujian di Kow. Kami dinyatakan tidak lulus satu sekolah ini. Satu sekolah kami tidak lulus semua. Jadi saya pernah rayakan syukuran. Jadi saya rayakan syukuran tidak lulus. Menarik juga ini bagaimana ini selanjutnya? Jadi waktu di Kow saya
setelah dengar hasil ujian tidak lulus, saya pergi beli sayur, beli dendeng, bawa, dan saya buat syukuran teman lain. Dan teman lain dia bilang sama saya, ini bukan syukuran kelulusan, kenapa mau bikin syukuran? Sedangkan saya waktu itu bilang, tidak apa-apa, bikin syukuran saja, kita bersyukur saja. Begitu, dan memang mungkin rencana Tuhan itu lain. Begitu. Jadi setelah dari Kou, saya turun ke Tanah Merah, ikut ujian lagi di paket lagi, paket apa ini, paket B. Berarti tidak menyerah ya? Iya, tidak menyerah ini. Luar biasa. Jatuh lagi Bung Yoris, saya jatuh ujian lagi, dan tidak menyerah, saya lanjut lagi di SMP 1 Tanah Merah sini, dan pada akhirnya saya dinyatakan lulus. Luar biasa, ini menjadi anak-anak Papua yang pantang menyerah ya. Siap. Intinya pantang menyerah ya. Intinya pantang menyerah. Nah, ini kalau kita melihat saat itu dengan transportasi yang memang masih menggunakan ketinting ataupun dayung ini. Betul. Nah, ini bagaimana perjuangan adik pada saat itu? Perjuangan saya waktu itu memang saya pernah terbalik di Yoris dua kali, dari Kou ke Manggilong saya terbalik di Barito. Orang Kalitigo itu tahu Barito di bawah Kawagi itu lah Barito. Di situ saya terbalik 2 kali lagi. Naik di Manggilong terbalik, turun lagi terbalik. Tapi memang satu apa namanya lihat bahwa harus saya sekolah. Iya. Jadi setelah kembali lagi ya yang SMP ini, saya pernah SMA juga di SMA 1 Tanah Merah. Saya naik kelas 2 tapi saya keluar lagi. Iya, menarik. Tapi perjuangan terus ya. Perjuangan terus. Jadi saya keluar, saya ke Merauke. Ya anggapan saya di sini kan saya sudah naik kelas 2 SMA. Anggapan saya ke Merauke nanti saya lanjut kelas 2. Ternyata saya kembali kelas 1 lagi. SMA sudah harus Merauke. Jadi saya waktu itu dengan teman saya, kami ke Merauke pakai kapal perintis. Itu tahun berapa? Itu tahun 2007. Jadi 2007 saya ke Merauke. Itu juga tidak izin orang tua, lari dari orang tua. Ini orang tua tidak tahu. Jadi saya dengan teman saya namanya David Domo, beliau juga sudah selesai dari MIPA, sekarang mengajar di Arimo. Kami lari ke Merauke. Ikut kapal, kami tidak tahu Merauke seperti apa. Tapi kuasa Tuhan memang Tuhan tuntun kami. Orang yang kami tujukan, kami tidak tahu orang seperti apa, tapi kami begitu sampai di pelabuhan, langsung kami pesan taksi sampai, dan langsung sampai di orang yang kami tuju. Dan kami ketika tanya, orangnya bilang ya ini saya. Dan itu memang kuasa Tuhan begitu. Jadi kami tetap perjuangan kami untuk sekolah kami lanjut. Kami tidak mau lanjut lagi di Tanah Merah. Waktu itu kabupaten masih baru, kabupaten Bogor masih baru, fasilitas pendidikan juga belum terlalu lengkap. Maka kami mau harus sekolahnya di Merauke. Jadi kami ke Merauke. Nah, ke Merauke hanya modal nekat. Betul. Di Merauke untuk biaya sekolah, biaya makanan bagaimana ini? Betul. Dari sini satu pertanyaan yang luar biasa. Ini waktu saya ke Merauke, saya bawa uang 20.000. Uang 20.000 dari Tanah Merah ke Merauke, hanya 20.000. Jadi ada dari kapal ini kan tidak punya kenalan, tidak punya saudara. Tapi ada satu tentara, saya ucapkan terima kasih untuk tentara itu. Dia tulis nama dia, NRP, tapi sekarang saya tidak tahu itu siapa. Ada satu tentara, dia tulis nama NRP, dan kalau ketika kami mau makan, hanya sebut nama dia saja.
Luar biasa. Ini di kertas putih. Ah. Sampai sekarang saya tidak tahu itu siapa. Gitu. Jadi kami ke Merauke hanya sepanjang perjalanan dan tidak punya uang. Saya punya 20.000 dan itu saya simpan sampai harus bayar di Merauke dan bayar mungkin ke sekolah atau apa gitu. Nah jadi di Merauke kami tinggal, saya tinggal di keluarga. Saya tinggal di Kudamati, ada keluarga. Tapi gubuk kecil-kecil. Di situ saya pernah ada buat film dengan Pak Guru saya namanya Jack Bonam. Kami ada buat film di situ kan pernah ada namanya gubuk pisang-pisang. Kenapa disebut gubuk pisang-pisang ini? Karena memang pisang dua, pisang aku banyak di situ. Ya, cuma saya berapa lembar. Kami tutup dan tinggal untuk sekolah. Dan puji Tuhan atas tuntunan Tuhan 3 tahun di Merauke saya sampai selesai ujian itu saya tinggal lagi dengan orang. Jadi setiap pagi itu saya masak roti. Masak roti ya? Setiap pagi saya masak roti. Setiap sore jam 3 saya antar jemput mama yang saya tinggal di. Tinggal dengan mama dari mana? Itu mamanya dari distrik Subuh. Itu suaminya dari Timka tidak salah. Oke, Adik Matias. Ini memang perjalanan yang menarik tentunya. Bagi generasi muda kita harus bisa mendengar dan melihat contoh dari kita kakak ini yang memang perjuangan itu yang paling utama. Kalau di sana sudah ada kata semangat untuk mengejar cita-cita atau impian, pasti akan tercapai. Ada saja jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, uang tadi 20.000. Biaya sekolahnya bagaimana? Nah, biaya sekolah ini memang waktu itu saya tidak bayar biaya sekolah. Jadi biaya sekolah ini saya dapat bantuan. Waktu itu kan saya sekolah di Semayos, di situ Semayos Merauke ada bantuan yang diberikan kepada kami siswa-siswa yang dari pedalaman. Saya tidak tahu itu bantuan dari mana, tapi sekolah sudah mengurus. Jadi kami hanya setiap 6 bulan kami tanda tangan dan sudah kami punya uang komite dan lain-lain dibayar begitu sampai untuk ujian semuanya mereka yang bayar. Saya juga belum tahu itu biaya dari mana begitu. Dan memang saya ya Tuhan semuanya karena kemurahan Tuhan. Sampai selesai sekolah saya belum pernah bayar di semua saya tidak bayar. Lalu pas biayanya saya belum pernah bayar, hanya mereka bilang ada bantuan, jadi kita hanya tanda tangan saja. Nah itu dapatnya berapa ya per 6 bulan? Itu saya tidak tahu, saya tidak tahu. Langsung masuk di sekolah. Langsung masuk di sekolah, jadi saya tahu aja tanda tangan untuk bayar komite gitu. Oke, baik. Selama itu tentunya dengan uang 20.000. Nah untuk makan minum itu bagaimana? Ini makan apa ya? Makan minum memang sangat juga kan sekolah itu memang sangat keras. Apalagi kami yang dari kampung, yang paling pertama itu kami rajin kerja. Jadi saya bantu orang bikin ikut proyek kerja rumah. Itu ada orang mereka minta untuk kami kerja rumah atau babat halaman rumah, mesin babat. Dari situ mereka bayar, dan kami saya bisa pakai untuk membiayai kebutuhan. Kalau untuk makan minum itu saya tinggal dengan orang yang awal itu. Jadi mereka makan, saya juga makan. Jadi dengan catatan saya harus kerja dan saya harus datang terjemput nantinya itu. Oke, baik pemirsa dan juga pendengar, ini satu cerita yang tentunya pemuda atau generasi muda kita yang ada di Kabupaten Bovendigul intinya jangan pernah patah semangat. Seperti apa yang disampaikan oleh Kakak Matias tadi, bahwa perjuangan itu yang paling utama.
dan juga tidak malu untuk bekerja apa saja demi masa depan. Kalau kita diam berpangku tangan, pasti apa yang kita impikan hanya sebagai angan-angan impian belaka. Tapi hari ini satu cerita yang menarik sudah kakak Matias sampaikan kepada kita semua, bahwa ceritanya lumayan ya, bagaimana ya, pada saat itu dengan kondisi terbatas tetapi dengan keberanian mereka untuk bisa menggapai impian dan cita-cita, akhirnya mereka bisa berhasil. Nah, kakak Matias, setelah SMA tentunya mengejar juga pasca sarjana. Nah, ini bagaimana nih ceritanya? Betul. Nah, itu ceritanya sangat unik juga. Nah, setelah dari SMA, bapak saya bilang pulang Tanah Merah dulu, tapi saya tidak cepat pulang. Saya bilang iya. Nah, saya juga lari lagi dari Merauke. Saya ikut proyek di Tanah Miring, ada proyek rumah-rumah. Jadi saya ikut kerja, dapat uang 1 juta, jadi 200 bikin acara syukuran, 800 beli tiket kosong saja. Ke Jayapura saya tidak punya uang, hanya tiket kosong. Jadi saya pergi ke Jayapura untuk, jadi sebelum berarti tanpa sekolah tahun bapak ini? betul. Ya. Jadi waktu dari SMP ke SMA tanpa sepengetahuan orang tua, hanya saya sudah di sana dulu baru orang tua untuk sekolah, jadi sudah tidak apa-apa lagi. Di sana juga dari SMA ke tanpa juga. Jadi sebelum berangkat, saya termasuk salah satu siswa yang berprestasi di SMA. Jadi saya dapat beasiswa langsung tanpa tes. Betul. Jadi waktu saya berangkat itu tanpa tes langsung saya dapat beasiswa bidik misi. Itu saya ucapkan terima kasih untuk pihak bidik misi, karena langsung dari Unjil kirim format untuk siswa berprestasi, langsung dari sekolah saya SMA Agus Darso langsung tunjuk saya, karena saya kegiatan aktif di kegiatan dan waktu itu saya juga sempat. Saya cita-cita saya mau menjadi dokter, karena bapak saya itu kesehatan, antri. Saya sudah tes kedokteran, lulus, tapi biayanya sangat mahal di Jakarta. Jadi terpaksa saya ikut beasiswa satunya ini lagi dari Unjil. Jadi saya lulusnya ada 2 pilihan, KI dengan bahasa Inggris. Jadi tujuan saya mau daftar di KI. KI itu apa itu? KI itu hubungan internasional. Di Unjil, tapi Universitas Trisakti. Tapi saya karena saya pilih 2, jadi kesana ke Jayapura, saya tidak ada yang antar saya, modal nekat. Saya ke Jayapura, saya juga tidak tahu Jayapura. Jadi ke sana dari saya daftar sendiri. Sebelum saya daftar itu kan biaya mahal. Jadi saya sampai di Jayapura, langsung saya cari orang untuk saya di proyek. Jadi saya di proyek bangun rumah. Jadi memang salah satu hal untuk kami adik-adik kuliah, salah satu hal yang harus rajin, yang punya niat yang harus punya tekad. Begitu. Saya ikut proyek, setelah ikut proyek bangun 1 buah rumah. 1 buah rumah selesai, itu memang lumayan, saya dapat uang sangat besar, karena dari bulan Juli kerja sampai bulan September. Terima 1 kali. Jadi teman-teman biasa panjang untuk malam minggu, beli pulsa dan lain-lain. Saya ini tidak tahu, saya tidak ada HP, tidak tahu pergi malam minggu, dan hanya tinggal jaga tempat proyek saja. Jadi ketika selesai, saya dapat uang memang lumayan banyak, 10 juta. Pada saat itu ada 10 juta. Saya tidak pernah ambil uang sebesar itu. Jadi saya datang langsung dari tempat proyek, langsung datang, langsung tiba di Unjil, langsung saya bayar semua administrasi, kasih lunas semua. Langsung dari semester 1 punya semua uang
pokoknya uang pendaftaran awal punya semua saya lunas. Langsung datang singgah di toko buku, langsung saya beli buku-buku semua, kamus. Waktu itu kan saya sudah niat betul-betul saya mau belajar bahasa. Jadi saya singgah di toko buku, uang sisa saya beli buku kamus semua. Lalu saya kuliah. Modal nekat, Betul, berani, betul, dan ya tidak berpangku tangan tadi ya. betul. Ini suatu inspirasi bagi kita. Kita punya kakak, kita punya adik, Matias Mamiki sudah menunjukkan itu. Wahai generasi muda Papua, khususnya Bovendigul, mari kita kejar impian kita. Apapun itu pasti, jika kita ada niat dan tekad yang kuat, pasti seperti apa yang disampaikan oleh kakak Matias tadi, semuanya itu lancar dan mudah, karena Tuhan pasti tidak akan menutup matanya melihat hamba-hambanya yang penuh perjuangan untuk menuju suatu impian. Nah, Pak Matias, dalam perjalanan waktu dari dua pilihan tadi, tapi sekarang jadi guru. Nah, ini bagaimana ceritanya ini ya? Ya, baik. Jadi waktu itu kan saya mau daftar di HI. Ya, tapi salah, saya daftar di FKIP. FKIP ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Saya tidak tahu ini, jadi saya teman-teman daftar, ada antre. Kalau orang yang antar itu pasti mereka beritahu tunjuk ini untuk HI, antre di sini untuk FKIP. Tidak ada, langsung saya antre saja. Saya sudah antre, sudah ospek ini, ospek jadi, wah sudah selesai ospek ini. Hari-hari terakhir, saya tanya, ada senior saya tanya, abang, kalau di sini kalau kita selesai menjadi apa ini? Guru. Wah, saya pikiran ini, pikiran lagi. Tapi sudah tidak apa-apa saja. Saya kalau ulang keluar lagi nanti prosesnya. Saya dari kampung datang itu, jadi saya harus kuliah selesai. Jadi tidak apa-apa sudah. Cuma mungkin Tuhan belum menentukan. Kalau Tuhan sudah menentukan, jadi saya jalani saja. Jadi saya mulai kuliah. Saya mulai kuliah. Proses di Unjen semester berjalan, mulai saya mulai kuliah. Kegiatan demi-kegiatan saya ikut. Saya pernah juara 3 untuk duta pajak. Duta pajak. Pernah duta pajak di Jayapura. Nah, ini bagaimana kalau seperti itu? Jadi, itu cerita sedikit lumayan panjang juga. Singkatnya, ada orang, saya punya dosen, saya ini dari kampung, jadi selalu duduknya di belakang terus. Jadi dosen saya ini bilang, Matius fotokopi KTP sekarang. Jadi saya tidak tahu, padahal dia mendaftar ikut perlombaan ini, duta pajak. Saya daftar, dia daftar saya. Jadi langsung, saya tidak tahu, dia bilang besok pokoknya rapi, gunting rambut semua, datang. Jadi saya begitu datang, dia jemput saya, antar langsung taruh di kegiatan. Saya juga tidak tahu, jadi saya mau tolak, ini dosen yang bilang ini. Kalau saya tolak, saya tidak dapat nilai. Terpaksa saya ikut. Ikut dulu dari sekian ratus peserta ini, gugur sampai kita tinggal 3 orang. Dan saya menang. Ada teman satu juara 1, juara 2, dan saya dapat juara 3. Jadi dari situ mulai jiwa keberanian saya mulai muncul ini. Ada kegiatan berikut, jadi itu duta pajak untuk itu 2012. Duta pajak untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Nanti tahun berikut ada perlombaan lagi untuk duta bahasa lagi. Saya dapat duta bahasa lagi karena saya sudah keberaniannya sudah mulai situ mulai naik ini. Saya ikut lagi, dapat lagi juara 3 lagi Di duta bahasa lagi. luar biasa. Begitu. Jadi kegiatan saya ikut, dan pada akhirnya sampai dari kampus tunjuk saya sebagai salah satu mahasiswa yang berprestasi, dan mereka utus untuk saya ke Jepang. Kegiatannya di Jepang. Jangan sampai Jepang. Di Jepang sekitar
sekitar 2 sampai 3 mingguan lah di Jepang. Jadi kegiatannya di sana kami ke Seoul, kami ke Tokyo, dan kami mengunjungi universitas-universitas yang budaya dan teknologi. Nah, kami belajar di sana, mereka selatih kami bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana bisa belajar manage kelompok. Jadi ada teman-teman dari berbagai negara kelompok kami yang ditunjuk menjadi pemimpin, kami arahkan mereka, kami dilatih di sana. Pada ini saya sudah juga S1. Wah, luar biasa pendengar dan juga pemirsa. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh perjalanan seorang Mathias Mawakim, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Masih bersama Radio Republik Indonesia Profitable 90,3 FM. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kisah inspirasi yang memberikan motivasi semangat bagi kita pemuda-pemuda Papua Bovendigul untuk menggapai impian kita. Kita jangan berpangku tangan, saya sudah bilang berapa kali tadi, jangan pernah kita berpangku tangan, tetapi kita berjuang. Jangan pernah kita mengharapkan menunggu bantuan. Itu sama saja kita menghayal yang belum pasti. Kakak Mathias sudah menceritakan suatu perjuangan yang membawa impiannya. Luar biasa. Bagaimana kita membangun Papua kalau kita hanya berpangku tangan tanpa berjuang. Nah, Kakak Mathias mengejar impian sampai menjadi seorang guru sudah diceritakan. Nah, selama masa kuliah tentunya pendidikan tadi sudah mendapat bidik misi. Hidup ini membutuhkan makan. Nah, ini bagaimana selama di Jayapura yang kita tidak kenal siapa-siapa, ini bagaimana? Baik, terima kasih. Bung Yoris, betul. Ini satu hal yang memang sangat luar biasa. Jadi ketika kita kuliah itu baru makan, baru tempat tinggal. Iya. Jadi ketika saya ke Jayapura, saya hanya tiket kosong. Jadi saya ke Jayapura, saya numpang di orang. Kebetulan kakak kami dari Mandirun juga, namanya Pak Kayafas 9. Saya secara pribadi saya sudah berterima kasih untuk Pak Kayafas karena beliau sudah duluan di Jayapura. Beliau sewa kos, rumah kos, dan semester pertama saya tinggal di kos itu. Kita di kos dan kami kerja. Kami besok pagi kampus, sore berpasar, ada proyek biasa kami kerja. Jadi coret. Kami biasanya rombongan berikut jalan, bangunan, biasanya seperti itu. Dan semester pertama saya tinggal dengan mereka, dengan di kos. Selanjutnya saya kerja di Summer Institute of Linguistics. Jadi ini juga Tuhan antarkan saya sampai saya bisa kerja dengan lembaga bahasa dari Amerika. Jadi pertama saya dikasih pekerjaan, saya babat halaman dulu. Babat halaman, lama-lama saya kasih sebuah teks untuk saya ketik. Itu kasih ujian, semacam ujian kecil begitu. Satu lembar lagi saya ketik selesai dalam waktu yang mereka tentukan, belum lebih dari waktu itu saya sudah ketik selesai. Jadi mereka bilang ini bisa. Jadi waktu saya kuliah S1 di Uncen, ya saya kerjanya di SIU di Sentani, Jayapura. Jadi langsung saya pindah tinggal dengan misionaris orang Korea. Tinggal di rumah mereka, langsung saya tinggal. Jadi di situ saya dilatih. Saya tinggal di situ saja. Jam keluar saya ini sampai jam 7.
jam 7 ke atas tidak bisa keluar, tinggal di rumah. Tinggal. Ya kan baca buku, kerja, jadi saya kerja bahasa. Saya menunjukkan bahasa Bangkok. Jadi sebagai informasi juga untuk saudara-saudara bahwa kami punya buku bahasa Bangkok, buku Alkitab dalam bahasa Bangkok. Kami sudah terbitkan, itu salah satu penerjemahnya adalah saya. Jadi kami kerja buku, jadi saya kerja dengan mereka, kami survei bahasa, antar-antar buku di kampung-kampung masuk dengan pesawat. Ini sekarang ini bandara sudah bagus. Waktu itu bandara belum bagus, kami masuk keluar dengan pesawat di air maupun darat. Maaf ya. Jadi masuk keluar. Jadi, dari situ setiap bulan saya ada uang. Teman lain mungkin ya dari itu saya bilang ke telepon ke mama, saya bilang jangan pikir saya tidak boleh kirim uang lagi. Saya larang orang kirim uang. Saya tidak boleh kirim uang, saya sudah ada uang saya. Jadi saya kerja. Tuhan kasih berkat melalui orang lain, melalui pekerjaan ini, saya kerja dan dari situ setiap bulan saya bisa menghidupi kehidupan. Baik, Kakak Matias, setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, nah ini apa selanjutnya yang dilakukan ini? Baik, itu waktu itu saya selesai kuliah 2015. Sebenarnya 2015 ambil saya, karena saya lagi Jepang, saya ini tunggal juga, dan saya wisudanya karena sudah selesai hanya tunggu wisuda. Pas kebetulan rektor meninggal waktu itu, kami punya acara wisudanya ditunda sedikit lama dan 2015 kebetulan wisuda. 2015-16 saya kerja di yayasan. Saya kerja di Yayasan Pesantren Institute of Linguistics dan 2 tahun saya kerja. Saya sebenarnya saya sudah tes LNG di Bintuni. Dari 100 orang, kami 3 orang yang diterima. Saya mau berangkat ke Bintuni untuk kerja, tapi saya pikir lagi, tapi kerja di sana sementara Fundigul membutuhkan tenaga saya. Saya tunda, saya batal dan saya balik ke Fundigul. Balik ke Fundigul, waktu itu saya datang, saya bantu di kantor bupati. Itu di tahun berapa itu? Dari 2016 itu. 2016. Saya datang 2016. Sebenarnya saya harus di pendidikan. Tapi karena kemampuan saya di bagian komputer sebenarnya cukup bisa juga, maka saya bagian operator komputer juga. Jadi semua didapatkan tanpa melalui kursus. Saya langsung belajar. Waktu saya kerja dengan orang barat, mereka misionaris, saya dilatih, saya dilakukan saya sendiri dan beberapa teman-teman. Kami dilatih untuk harus lebih mandiri, harus bisa dalam berbagai segi, kami bisa kami dilatih. Jadi saya menggunakan skill itu, saya kerja di situ di kantor bupati. Sebenarnya itu sampai berapa lama itu di kantor bupati? Dari 2016 sampai 2020. 2019 kan kami masih 2019 kami tes CPNS masih 2018 dan kebetulan jadi sedang tes CPNS saya juga tes beasiswa Rusia. Oh, berarti sambil berjalan dua ini ya? Dua ini luar biasa. Jadi saya waktu sudah kerja di yayasan, dari pihak beasiswa sudah tawarkan saya untuk kuliah di Amerika atau Australia. Saya tidak pikir untuk ke Rusia, tidak ada di benak saya. Jadi, tapi karena saya di sini, saya coba-coba untuk saya kerja sambil saya honor di kantor bupati sambil ikuti informasi beasiswa. Dan kebetulan beasiswa Rusia waktu itu buka 2019, mereka buka. Saya kan tidak ada niat itu ke Rusia, itu tidak ada. Ising-ising saja ini, ising-ising saja saya coba daftar.
coba daftar, dan pada akhirnya proses demi proses ini lama-lama juga nama saya dari masih kirim email. Jadi daftar pertama saya diterima, proses berikut lagi, wah kita masih kirim informasi dari bawah mereka saya lolos. Saya ini kan bahasanya kan saya tidak tahu, bahasa Rusia saya tidak tahu sama sekali. Jadi mereka hanya kirim link, tapi link dalam bahasa Rusia. Saya tidak mengerti, hanya asal-asal klik gitu. Tapi lama-lama kok nama saya ada, dan memang itu buat jalan. Jadi sambil daftar beasiswa, saya juga tes CPNS begitu. Dan puji Tuhan, saya juga dinyatakan lulus untuk formasi 2014 untuk CPNS. Dapat tugasnya di mana? Saya dapat tugasnya di Midik Tanah. Saya memilih Midik Tanah karena di sana daerah perbatasan, dan memang saya sudah dari lama saya mau supaya saya harus tugas di daerah-daerah batas, supaya bisa berinteraksi dengan masyarakat, bisa apa yang saya dapatkan ini bisa kami sharing seperti itu. Di Midik Tanah itu dapatnya di tingkat pendidikan mana? Saya dapatnya di SMP Negeri 1 Midik Tanah. Saya bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Midik Tanah. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, banyak hal yang kita harus ambil dari pengalaman-pengalaman yang menarik, tapi ini menjadi satu hal yang harus kita bisa ikuti. Sebelum kita melangkah menuju bagaimana sampai mengejar S2 hanya di Rusia, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Ya baiklah, kita kembali lagi dalam obrolan santai kita di sudah menjelang siang ini, tentunya bersama Kakak Matias yang sudah memberikan banyak informasi bagaimana mengejar impian itu. Impian kalau kita hanya sebatas angan-angan tidak akan tercapai. Jadi itu hanya sebagai halusinasi ya, yang memang kapan munculnya ya. Kakak Matias, perjalanan panjang, sudah menjadi seorang guru, tetapi masih terus mengejar pendidikan itu. Melihat pengalaman demi pengalaman dan cerita yang memang menarik untuk kita simak bersama dan menjadi pedoman bagi kami, bagi adik-adik yang ke bawah ini nanti untuk bisa mengejar impian dengan cara-cara seperti yang Kakak Matias lakukan ini, ya harus kita kejar itu. Nah, cerita Rusia ini luar negeri ini bagaimana ini, ayo. Baik, ya, terima kasih Bung Yoris. Memang untuk berangkat ke luar negeri memang sangat susah, tapi tidak sangat susah juga, mudah juga. Kuncinya yang pertama, ketika kita punya niat, di situ pasti Tuhan buka jalan. Jadi ketika kita sudah punya niat dan tekad, pasti Tuhan buka jalan. Ini ceritanya waktu ketika saya daftar beasiswa Rusia, ini waktu itu saya tidak berpikir bahwa saya nanti pergi ke Rusia, tapi Tuhan sudah tentukan bahwa karena dalam kita orang Kristen biasanya sudah bilang bahwa ketika kita masih di rahim, Tuhan sudah tentukan orang ini akan menjadi ini, misalnya ada bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pokoknya di apa saja Tuhan sudah tentukan kita daftar lain. Maka saya juga percaya bahwa saya ke Rusia itu semuanya atas pengalaman Tuhan. Jadi pertama saya daftar beasiswa ini 2019. 2019 saya daftar,
itu juga isi yang tidak ada niat sama sekali. Saya sudah niat sudah kerja waktu untuk kuliah S2 tidak. Saya waktu itu mau ke Australia tapi saya kerja dan sudah tidak ada niat lagi. Saya sudah datang ke Bogor itu tidak ada niat. Saya mau harus kerja. Ketika kerja, saya berjalan dengan waktu. Saya daftar beasiswa Rusia. Jadi ada link teman-teman saya yang kerja di sana. Kebetulan saya kenal orang juga sampai teman-teman mereka kirim link. Coba Pak, coba daftar ini siapa tahu terus tidak tahu dengan Tuhan. Jadi saya iseng-iseng saja daftar. Jadi nama saya lulus dan kami tes saya. Dan proses pendaftaran beasiswa ini tidak mudah seperti teman-teman membayangkan. Jadi proses demi proses saya ajukan dan kebetulan COVID-19 lagi itu saya sudah bilang beasiswa ini cancel saja biar saya ini baru waktu itu saya belum prakerjaan. Jadi saya bilang sudah biar saya ikut prakerjaan kerja. Tapi Tuhan sudah tentukan, jadi ya puji Tuhan saya setelah prajabatan saya bisa buka. Jadi saya daftar proses pendaftaran semua, wawancara, itu tesnya di Jayapura. Daftar dari Pendikbud, ikuti dan tunggu informasi. Kebetulan saya lolos dan dinyatakan siap. Jadi pertama saya daftar pemberkasan, saya lulus pemberkasan. Dan di situ yang pertama itu ijazah. Persyaratan juga informasi juga kepada teman-teman yang mau daftar beasiswa Rusia itu perlu siapkan ijazah, transkrip, akte lahir. Jadi saya siapkan berkas-berkas itu, saya daftar, lulus administrasi dan saya tes di Jayapura, tes lulus dan tahap terakhirnya itu wawancara. Jadi saya buat wawancaranya itu, jadi untuk saya punya esai saya buat tentang sistem pendidikan dan manajemen kepemimpinan di kebetulan saya lihat dan kebetulan basic saya pendidikan dan saya lihat sistem di ini masih perlu dibenahi. Sudah bagus tapi perlu dibenahi. Maka saya ambilnya untuk pendidikan dan kepemimpinan di pedagog dan education. Itu saya daftar, kebetulan ada 6 pilihan yang diberikan dari beasiswa. Jadi ini beasiswa Rusia ini 50% pemerintah Rusia yang tanggung, 50% pemerintah Indonesia melalui provinsi. Jadi saya dapat beasiswa langsung dari program Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia. Jadi dari Kementerian Pendidikan Rusia mereka buka cabang, mereka buka tes, saya ikut dan kebetulan nama saya juga lulus dan saya bisa ikut sampai di sana. Nah ini selama di Rusia berapa lama nih? Benar, itu waktu di Rusia 2 tahun 5 bulan, 7 bulan. Jadi 2 tahun itu waktu kuliah normal. Jadi saya berangkatnya tanggal dari Boven keluar tanggal 31. Tanggal 21 Desember 2021. Saya ke Jayapura. Dari Jayapura ke Jakarta sekitar tanggal 3 Januari 2022. Jadi sampai di Jakarta 2 hari, ada 3 hari situ sampai di Rusia. Jadi pertama saya tidak tahu, saya kira semua iseng-iseng saja. Tapi lama-lama nama saya lulus, tes demi tes saya lulus dan langsung berangkat. Ini juga salah satu proses yang ya waktu itu sebenarnya saya sudah harus kuliahnya 2020 situ.
2019, 2020 harusnya sudah 2017. Tapi karena COVID tunda, beasiswa ini ditunda sampai sudah hampir COVID sudah mulai kurang-kurang. Oke, ini jangan sampai sudah ada iseng-iseng untuk S3 lagi kan? Atau bagaimana? Iya, dalam planning. Oh, planning itu. Ya, Karena dari keiseng-isengan menjadi suatu kenyataan ini luar biasa nih. siap. Baik, buat kita generasi muda Bovendigul, ingat, kakak Matias kita ini dari iseng-iseng ya menjadi suatu hal yang nyata. Begitu juga kita. Kalau hari ini kita memandang pendidikan itu ya hanya sebelah mata, berarti kita tidak akan bisa mewujudkan impian kita untuk membangun Bovendigul tercinta kita. Jadi mari kita generasi-generasi emas Bovendigul ini tunjukkan kalau kita mau siap bangun dan memimpin daerah kita sendiri di atas tanah kita sendiri, wujudkan impian itu. Pendidikan sangat penting untuk bisa bagaimana kita mengendalikan daerah kita ini sendiri dan mewujudkan pembangunan sehingga kita bapak mama mereka akan merasakan luar biasa anak-anak kami. Kami melahirkan mereka menjadi generasi-generasi yang berprestasi. Jangan menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, tetapi ingat, kakak Matias sudah tunjukkan pelan tapi pasti dari ya biasa-biasa saja tetapi menjadi luar biasa itu. Hal perjuangan, tekad dan niat itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Baik, kakak Tias, dari iseng-iseng menjadi hal yang spektakuler hari ini. Siap. Dan tentunya Anda, kalau kami melihat ini bisa-bisa menjadi pemimpin masa depan Bovendigul. Itu adalah doa. Oke, pada kesempatan ini apa sih pesan yang mau disampaikan kepada generasi muda kita di Bovendigul ini? Karena akhir-akhir ini bukannya membaik, tetapi kita sendiri yang merusak diri kita sendiri. Nah, adakah satu kiat-kiat yang mau disampaikan sehingga anak-anak kita ini jangan hanya ikut dengan perkembangan yang memang merusak mental dan moral? Silakan. Baik, Bung Yoris, terima kasih. Adik-adik, saudara-saudara pendengar Kabupaten Bovendigul yang saya kasihi semua, hanya melalui pendidikan orang akan menghargai kami. Itu salah satu hal yang perlu saya sampaikan dan saya perlu tegaskan. Tidak ada itu hal-hal lain. Melalui pendidikan orang akan hargai kami, mereka akan respect kepada kami. Yang saya lihat ini akhir-akhir ini, pemuda Bovendigul ini bukan mau maju, tapi menuju kehancuran. Kebanyakan orang buat pesta miras, pesta pora, dugem, goyang-goyang sana sini, buat acara. Ini yang membuat Bovendigul ini pemuda macam seperti hancur. Jadi perlu saya tegaskan dan saya sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudaraku, adik-adik semua yang mau mencapai tujuan pendidikan ataupun dalam berbagai hal untuk kita bisa membangun daerah kami Bovendigul ini. Salah satunya, mari kita tinggalkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif. Kami bisa merubah, kami bisa maju. Kita tinggalkan hal-hal seperti miras, prostitusi, narkoba, itu tinggalkan. Tidak boleh ikut-ikut, tidak boleh ikut terpengaruh, tidak boleh. Adik-adik semua ini 5, 10, 20 tahun ke depan kalian adalah pemimpin di Bovendigul. Kami ini yang harus menjadi pemimpin di tanah kami ini. Orang lain tidak membangun. Orang lain kami hanya mereka akan dorong, bagaimana mereka dukung. Dan kami ini sudah yang harus saling dukung, saling menasihati seperti itu. Jadi adik-adik, mari tidak boleh terjerumus ke hal-hal yang negatif, tidak boleh. Mari kita sendiri
kita kembangkan hal-hal positif, ikuti olahraga, hal-hal ada event-event perlombaan ikuti, dan kita bisa tunjukkan bahwa pemuda-pemuda Boven itu pemuda-pemuda cerdas, pemuda-pemuda sehat, pemuda-pemuda yang banyak hal-hal yang positif, pemuda-pemuda yang bisa bersaing dengan daerah luar. Jadi kami perlu buktikan bahwa kami bisa bukan hanya di dalam daerah tapi di tingkat provinsi maupun nasional bahkan internasional. Gitu. Jadi salah satu hal yang perlu kita pemuda perlu buang, yang saya lihat ini memang miras, makanya saudara-saudara, mari kita mulai sadar, kita miras, kita mati, orang tidak akan itu, kita dianggap itu sampah, gitu. Jadi, saudara-saudara, mari tinggalkan hal-hal yang seperti begitu, kita dekatkan diri kepada Tuhan, kita dekatkan diri kepada hal-hal yang sehat, hal-hal yang positif, kita membangun daerah kami. Baik, Pak Matias, sering masyarakat kita ya selalu menyalahkan pemerintah juga terkait dengan masalah-masalah seperti ini ya, penyakit-penyakit masyarakat ini. Nah, ini dari kacamata seorang yang sudah sukses di dunia pendidikan dan masih merencana untuk tetap mengejar impian ini, ini apa sih sebenarnya? Apakah benar yang disampaikan itu, atau karena kita mengikuti hawa nafsu kita sendiri, itu seperti apa ini? Baik, Bung Yoris, ini salah satu hal yang perlu kami sama-sama tahu dan kan perlu sama-sama bisa luruskan sama-sama. Ini sering kami bilang pemerintah begini, sebenarnya kita tidak selalu kami salahkan pemerintah juga. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyalahkan pemerintah, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi setidaknya pemerintah itu bagian dari awak lala. Kita perlu ikuti apa yang mereka arahkan, dan setidaknya masyarakat saya salahkan pemerintah. Misalnya, contoh miras, orang pergi miras mati dan dari situ masyarakat berkelahi untuk bilang pemerintah yang kasih jalan miras dan lain-lain. Sebenarnya tidak juga, karena masyarakat kita ini juga harus sadar. Kita perlu sadar. Saya ini bukan sombong, tapi sejak lahir sampai detik ini saya tidak tahu miras, saya tidak tahu alkohol, jadi setidaknya kepada kita punya diri kita harus hargai diri kita, sayangi diri kita, dan dari situlah kami bisa sadar bahwa hal ini tidak baik, hal ini baik. Jika ada 10 orang yang tidak miras, 20 orang yang tidak miras, nanti kondisi akan kondusif. Jadi bukan hanya miras, tapi macam narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya. Itu kembali ke kita punya keluarga. Kita harus di antara keluarga kita ini kita saling ingatkan. Sekarang saya lihat dulu adik-adik ini kita mau nasihat ini bandel. Kakak ini adik ini bandel juga. Kadang mereka bilang, ini uang kita sendiri kerja dapat uang. Jadi, ini juga salah satu hal yang salah juga. Tidak boleh begitu. Jadi orang kalau arahkan itu perlu dengar. Kakak, adik-adik semua kita saling arahkan, karena kita sudah jalan, kita mati. Kita ini nanti keluarga yang menderita, nanti keluarga yang rugi. Jadi setidaknya pemuda, saudara-saudara, mari kita hargai diri kita dan hindari hal-hal seperti ini. Jadi tidak terjerumus ke penyakit-penyakit sosial itu. Oke, baik, pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi bincang-bincang taringan kita ya. Intinya kita hargai diri kita. Jika kita sudah menghargai diri kita, apapun cobaan, apapun godaan yang ada di depan mata kita tidak akan meliriknya itu. Kejarlah mimpimu dengan semangat, dengan tekad yang baik, seperti Kakak Matias yang saat ini sudah menyandang gelar S2 di Rusia melalui perjuangan-perjuangan
Karena apa? Tidak berpangku tangan. Semangat dan memotivasinya untuk terus mengejar impiannya itu terwujud. Jadi generasi emas Papua, khususnya Bovendigul, mari kita wujudkan cita-cita itu bersama. Siapa lagi yang akan mau membangun daerah ini kalau bukan kalian? Bukan orang dari luar. Kami dari luar hanya bisa mendukung. Tapi yang membangun dan membawa Bovendigul adalah kalian sebagai generasi-generasi emas Papua, di mana tanah yang kaya, surga kecil jatuh di bumi itu ada di Papua. Tunjukkan itu. Saya Rizky Oden. Salam.